Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Nurdiansyah. Saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Angkatan 2020 dengan NIM 012011133279. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu dan COVID-19 beserta vaksinnya. Apa sih itu COVID-19? Jadi, COVID-19 atau yang nama lainnya adalah Coronavirus Disease 2019 atau 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus jenis coronavirus yang baru, yaitu adalah virus yang menyerang sistem pernapasan, yaitu nama yang dia jenis yaitu jadi dia itu virus jenis coronavirus yang baru, namanya itu SARS-CoV-2. Jadi dia itu virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus SARS-CoV-2 sendiri atau lebih dikenal dengan virus corona pertama kali ditemukan di Wuhan di negara Cina pada akhir Desember 2019 yang sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia dan menyebabkan sebuah pandemi. Penyakit COVID-19 ini juga dapat menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, tetapi juga dapat menyebabkan infeksi pernapasan yang berat seperti pneumonia. Nah, ini adalah kasus COVID-19 di Indonesia yang saya ambil dari aplikasi Dr. Safe, yang juga merupakan aplikasi buatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Jadi ini kasus diupdate terakhir pada tanggal 16 Mei 2021. Jadi ini yang terkonfirmasi, kasus yang terkonfirmasi di Indonesia itu ada 1.736.670 dan yang sembuh ada 1.597.067 jiwa. Sedangkan yang meninggal ada 47.967 jiwa dan yang sedang dalam perawatan ada 91.636 jiwa. Tapi ini bukan jumlah eksak seberapa kasus COVID-19 yang ada di Indonesia sekarang, karena juga pastinya juga masih ada banyak yang sudah terkena COVID-19, cuman dia tidak terdeteksi. Entah itu karena mungkin belum dia tidak ada gejala, jadinya tidak melakukan tes swab atau tes antigen, padahal dia sebenarnya masih sakit COVID-19. Setelah atau mungkin ada kesalahan waktu tes swab atau tes rapid, jadinya tidak terdeteksi kalau dia sedang sakit COVID-19. Jadi sebenarnya mungkin orang yang sakit COVID-19 di Indonesia mungkin lebih banyak daripada ini, cuman karena tidak terdeteksi saja. Dan ini adalah metode penularan dari penyakit COVID-19 itu sendiri. Penularannya bisa melalui percikan air atau droplet yang keluar dari tubuh penderita COVID-19, terutama saat penderita COVID-19 bersin dan batuk. Setelah itu, saat kita menyentuh bagian dari wajah kita seperti mata, terus hidung, mulut, sebelum cuci tangan, dan tangan kita sebelumnya mengenai droplet atau cairan dari penderita COVID-19, itu bisa tertular juga COVID-19-nya itu ke kita. Setelah itu, kita juga bisa tertular COVID-19 dengan kontak jarak dekat dengan penderita dari COVID-19 itu sendiri. Oke. Nah, ini adalah gejala-gejala dari penyakit COVID-19. Gejala-gejala itu dibagi menjadi 3. Ada yang gejala umum, gejala tidak umum, dan gejala yang serius. Untuk gejala yang umum, itu ada demam, batuk kering, dan lelah. Dan untuk gejala yang mungkin tidak umum, ada diare, mata merah atau konjungtivis, terus ada sakit kepala, terus ada hilangnya fungsi indera perasa dan penciuman. Jadi kalau makan itu kadang rasa makanannya nggak terasa, atau kalau eh, nggak bisa mencium bau, kayak ada parfum ini yang sebenarnya baunya sangat harum, tapi nggak bisa mencium baunya, itu juga bisa menjadi sebuah gejala. Terus ada nyeri tenggorokan, ruam pada kulit, terus perubahan
pada jari tangan maupun kaki. Terus ada juga gejala COVID-19 yang serius. Contohnya ada sesak napas, terus ada rasa nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, terus ada gejala juga yang hilangnya kemampuan untuk berbicara dan bergerak. Jadi kayak kita sulit untuk berbicara, terus sulit untuk bergerak gitu, itu juga bisa merupakan gejala dari COVID-19 itu sendiri. Dan ini penjelasan tentang vaksinasi COVID-19. Apa sih vaksinasi itu? Jadi vaksinasi menurut KBBI adalah KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Vaksinasi menurut KBBI adalah penanaman bibit penyakit yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh manusia atau binatang dengan cara menggoreskan atau menusukkan jarum agar orang atau binatang itu menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Jadi tujuan dari vaksinasi ini sendiri itu sebenarnya dengan dimasukkannya bibit penyakit atau virus yang sudah dilemahkan dari penyakit tersebut, sistem imun di dalam tubuh kita itu akan menciptakan pertahanan tubuh atau imun tubuh yang lebih kuat dalam melawan virus tersebut jika nanti suatu saat misal virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga setelah diberi vaksin, tubuh akan memiliki kekebalan yang lebih tinggi terhadap suatu penyakit. Jadi nanti kalau virus yang dilemahkan itu dimasukkan ke dalam tubuh kita, sistem imun dalam tubuh kita itu akan eee, membuat sistem imun yang spesifik terhadap virus tersebut. Sehingga sistem imun tubuh kita itu akan lebih kuat terhadap virus tersebut, karena sudah pernah ada, di dalam tubuh kita. Dan ini adalah instruksi vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Vaksin COVID-19 itu di Indonesia diberikan secara gratis dan masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali. Setelah itu, seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah disuruh untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021 dan memprioritaskan dan merelokasi anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis. Jadi di sini vaksinasi itu sangat diprioritaskan ya untuk pendanaannya. Pasien yang pertama mendapatkan vaksin COVID-19 itu adalah presiden. Tujuannya adalah untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan itu aman dan tidak berbahaya sama sekali. Namun setelah diberikan vaksin COVID-19, masyarakat itu harus tetap menjaga kedisiplinan 3M atau disiplin 3M, yaitu adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jadi meskipun sudah divaksin, juga tetap harus menjaga disiplin 3M ya, yaitu ini, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sekarang kita akan membahas bagian dari perspektif filsafat ilmu, yaitu adalah aksiologi. Apa sih aksiologi? Jadi aksiologi itu adalah ilmu yang menyoroti masalah, nilai, dan kegunaan ilmu pengetahuan itu, menurut Adib 2011. Aksiologi itu sendiri, aksiologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang orientasi atau nilai suatu kehidupan. Aksiologi disebut juga teori nilai karena ia dapat menjadi sarana orientasi manusia dalam usaha menjawab suatu pertanyaan. Landasan aksiologi adalah berhubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Dengan perkataan lain, apa yang dapat disumbangkan ilmu terhadap pengembangan ilmu itu dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Sekarang kita akan membahas tentang herd immunity. Apa sih herd immunity itu? Herd immunity itu adalah kekebalan kelompok atau kekebalan kawanan atau herd immunity. Itu adalah suatu bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika sebagian besar populasi menjadi kebal terhadap infeksi, baik melalui infeksi sebelumnya atau vaksinasi, sehingga individu yang tidak kebal ikut terlindungi. Dalam populasi yang sebagian besar individunya memiliki kekebalan, mereka ini nggak mungkin berkontribusi pada penularan penyakit.
Rantai infeksi kemungkinan besar terganggu sehingga penyebaran penyakit akan terhenti atau terhambat. Semakin besar proporsi individu yang kebal dalam suatu populasi, semakin kecil juga kemungkinan individu yang tidak kebal akan bersentuhan dengan individu yang terinfeksi. Hal ini akan membantu melindungi individu yang tidak kebal dari infeksi. Ini diambil dari Wikipedia. Jadi herd immunity itu merupakan konsep yang digunakan pada saat imunisasi, di mana suatu populasi akan terlindung dari suatu virus tertentu saat suatu ambang atau threshold cakupan imunisasi itu telah tercapai. Karena orang yang terlindung dari penyakit yang bersangkutan dan tidak menyebarkannya, sehingga rantai penularan penyakit itu akan terputus. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, pemberian vaksin COVID-19 yang disertai dengan protokol kesehatan adalah upaya untuk menanggulangi pandemi penyakit COVID-19 ini. Penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini, virus SARS-CoV-2 itu tadi ya. Jadi itu adalah salah satu upaya untuk menanggulangi pandemi penyakit COVID-19 ini. Makanya vaksin itu sebenarnya bagus, jangan takut sama yang namanya vaksin. Nggak ada vaksin itu nggak menyebabkan apa ya, nggak berbahaya kok vaksin itu sebenarnya. Jadi vaksinasi COVID-19 terdiri dari tahapan ada perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Dan juga perlu dilakukan komunikasi publik yang efektif untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi dari COVID-19 itu sendiri. Baik, sekian saja dari saya. Terima kasih semuanya telah mendengarkan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.